Pertama, toko ini tidak disetujui oleh cabang untuk buka karena dianggap Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo Hargianto. Hari ini kita jalan-jalan lagi, ya kan? Sekarang kita jalan-jalan selama kita di Jawa Timur. Kita datengin toko satu-satu yang sempat kita datengin sebagian. Yang akan kita datengin ini toko tahun 2011. Saya beli tanahnya tahun 2011. Kalau nggak salah dulu beli berapa ya? Lupa saya. Dulu bentuknya rumah tua gitu, dibeli. Waktu itu bersamaan dengan 3 toko yang lain. Yang satu di Jawa Tengah, yang satu di Sumatera Utara. Nah, toko ini yang di Jawa Timur unik juga. Uniknya kenapa? Jadi memang setiap toko kan ada ceritanya sendiri-sendiri ya. Toko ini uniknya adalah, pertama, toko ini tidak disetujui oleh cabang untuk buka karena dianggap kurang layak pertamanya. Nah, kemudian setelah jalan beberapa waktu, katakanlah 3-6 bulan, dapat info dari cabang, Pak, ini tokonya jadi mau buka nggak? saya bilang, "Loh kan sudah ditolak." Oh iya Pak, tapi berdasarkan perkembangan terbaru sekarang memungkinkan untuk dibuka toko ini. Akhirnya saya jadikan tanahnya, jual belinya, terus kita buka tokonya. Waktu mau buka, saya sebenarnya nggak sempat main ke toko ini. Jadi ini termasuk salah case-nya ya. Toko buka tapi saya nggak lihat, beli tanah tapi nggak lihat. Itu menurut saya salah sih. Tapi waktu itu kan buru-buru beli 3 sekaligus, agresif sekali, beli 3 sekaligus, akibatnya nggak sempat datang ke sini. Yang saya datengin yang Jawa Tengah dan yang si Sumatera Utara, karena saya pikir Sumatera Utara jauh sekali jadi perlu datengin, malah yang Sumatera Utara perlu datang. Yang ini nggak datengin, tahu-tahu langsung berbentuk toko. Dan ternyata saya lihat fotonya waktu itu, sebelahnya ada gang. Saya kan paling seneng kalau sebelahnya ada gang atau jalan untuk orang supaya di belakang ada pemukiman gitu loh, jadi ada customer tersendiri gitu kan. Wah, ini ada gang nih. Udah, saya beli tanahnya, terus kita bikin tokonya di situ. Begitu buka, ternyata jelek teman-teman. Di bawah rata-rata toko-toko saya yang lain, bahkan termasuk toko terjelek. Dan sempat ngobrol juga dengan franchisor, cari-cari solusi. Terus waktu liburan, anak-anak liburan sekolah, saya datang ini tokonya. Saya pengen lihat kenapa masalahnya kok bisa toko ini nggak bagus. Ternyata saya amatin, sebelahnya memang ada gang, tapi ternyata gangnya buntu. Nah, karena gangnya buntu, makanya tidak ada pemukiman di situ. Waktu itu belum ada Google Maps, teman-teman. Kalau teman-teman sekarang bisa lihat di Google Maps, enak ya, bisa lihat jalannya. Waktu 2011 kita belum ada Google Maps, cuman berdasar foto doang. Jadi nggak tepat. Akhirnya toko ini nggak berjalan seperti yang lain, jadi di bawah rata-rata. Cari solusi dengan franchisor, gimana caranya nggak naik-naik. Mungkin karena daerahnya masih agak sepi ya, waktu itu kan dia masih agak di pinggir kota. Nah, kemudian sampai satu waktu malah udah jelek, tokonya malah ditempel kompetitor. Saya juga heran, itu kompetitor ngapain mau nempel-nempel toko ini. Ya beli toko saya aja saya kasih ya, ini malah nempel. Jadi sama-sama menuju jurang itu ya kan. Toko saya aja sudah babak belur, malah ditempel sama dia. Dan saya yakin pasti dia juga babak belur juga. Nah, setelah 2 tahun kompetitor tutup. Udah sejak itu toko saya semakin lama semakin membaik. Apalagi beberapa tahun terakhir ini kuota pembukaan minimarket di kota tersebut sudah habis alias moratorium, jadi tidak ada pembukaan izin baru. Nah, makanya tokonya sekarang semakin lama semakin bagus. Jadi ya, awal-awalnya memang struggling teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang tokonya sudah oke lah.
sudah masuk kategori MO, mengangsur ogah, tingkatnya di atas angsuran toko ini. Mudah-mudahan ya izin pembukaan tokonya dibuka-buka terus ya kan, jadi semakin lama tokonya semakin bagus. Daerahnya sih daerah kayak lingkar luar kota ini gitu, jadi dia nggak di tengah kota tapi di pinggir kota karena jalan itu adalah jalan lingkar luarnya kota tersebut dan ke arah airport. Kota itu ada airport kecil gitu. Nah, ini daerahnya mendekati jalan menuju airport. Nah, nanti tokonya seperti apa kita lihat ya, sekalian lihat gang buntunya ya. Saya juga pengen tahu lagi apakah gang buntunya sekarang udah nggak buntu atau masih buntu. Nanti kita lihat setelah kita sampai di toko itu. Yuk kita jalan ke tokonya. Nah teman-teman, inilah tempat toko tersebut. Toko ini unik, ya kan? 2011 saya beli masih bentuk rumah tua. Terus saya beli tahun 2011, nggak lihat propertinya, tahu-tahu beli ya kan, ngawur bener. Dan akhirnya tokonya hasilnya tidak terlalu bagus. Awal-awal karena di sebelah ada gang tuh, nanti kita lihat gangnya. Tapi ternyata gangnya nanti kayak apa? Nanti kita lihat ya. Toko ini lebarnya 15, termasuk lebar untuk ukuran toko biasa. Tadinya saya pikir kalau 15 buat minimarket 11 aja, 4 meter buat ruko. Ternyata nggak saya awasin, tahu-tahu udah dihabisin semua jadi minimarket semua, sampingnya buat gudang. Kalau kita lihat sampingnya buat gudang kan sebenarnya nggak terlalu efektif. Tapi ya sudahlah, sudah jalan, udah bagus, ya sudah. Tapi suatu hari saya juga pengen gudangnya kita jadikan ruko aja, terus gudangnya kita pindah ke belakang, karena di belakang masih ada tanah 100 meteran yang kosong. Nah ini tokonya, jalannya sekarang udah rame, dulu masih sepi, sekarang udah rame. Nah sekarang kita lihat gangnya seperti apa, oke? Nah ini temboknya masih bagian dari minimarket. Nah kita ini ada tanah kosong. Nah ini sebenarnya bisa untuk gudang di belakang ini, di belakang tembok ini. Nah bisa ruko yang depan itu kita, gudang di depan itu kita jadikan ruko. Terus ini kita jadikan gudang. Oke teman-teman, kita kan sudah ke toko yang kemarin itu, tapi baru hari ini penutupnya ya. Karena kemarin kan udah kemalaman, jadi nggak bisa kalau di video hitam semua, ntar nggak kelihatan. Jadi hari ini baru bikin video penutupnya. Nah kemarin itu ngobrol-ngobrol sama pemegang shiftnya. Ternyata pemegang shiftnya baru jadi pejabat pemegang shift. Sebelumnya dulu dia pernah jadi karyawan di situ, terus dipindah ke toko lain, terus sekarang balik ke toko situ lagi sebagai pejabat toko. Dan kemarin ngobrol-ngobrol, dia cerita, iya dia ketawa-ketawa, iya pak waktu itu tokonya masih belum bagus, penjualannya belum seperti sekarang, tapi ditempel kompetitor ya. Iya, itu aneh juga itu, toko nggak bagus ditempel kompetitor. Saya aja kalau kompetitor mau datang ke tempat saya, mau beli tokonya saya kasih, malah buka di sebelah toko saya, kan jadinya malah hancur sama hancur ya kan. Nah, sebenarnya nggak perlu, tapi ya udahlah. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, saya ada pemikiran gitu loh.
itu kan gudang di samping toko menghadap jalan. Sayang, kenapa nggak itu dibuat buat toko gitu loh, misalnya rumah makan atau kantor atau apa. Nah kalau gudang kan bisa taruh belakang aja, ngapain taruh depan. Nah saya lagi mikir apa mending ini ya, dipindah aja gudangnya ke belakang, depan itu untuk toko, atau mau perluasan toko juga boleh, tapi kalau perluasan nggak bisa. Kemarin kita udah usulin perluasan nggak bisa karena tokonya udah maksimal, itu jumlah raknya sudah maksimal, udah mentok. Nah kalau dipakai buat kuliner misalnya atau sanggar senam atau apa, saya lagi pemikiran seperti itu. Cuman anak toko kemarin juga kasih masukan, Pak, jangan sampai nanti ada situ terus jadi tempat parkirnya penuh, Pak. Sekarang toko ini kan kelebihannya parkirnya luas, jadi orang senang kesini. Ya, pemikiran juga sih, benar juga sih. Nah, nanti saya perlu diskusi dengan franchisor, enaknya untuk apa supaya itu lebih produktif, soalnya gatel juga saya ngeliat gudang kok di depan toko di pinggir jalan gitu kan, sayang. Ya mesti dipikirin apa yang bisa membuat toko lebih produktif. Saya biasa kalau ke toko sering tuh ngobrol-ngobrol sama anak toko, ya tujuannya selain menjaga silaturahmi, saya yakin lah mereka lebih ngerti masalah toko daripada saya. Tapi kan kita tetap mau dengerin ada masukan apa, ada pemikiran apa, siapa tahu ada hal-hal yang belum terpikirkan oleh kita. Nah, kemarin ada usulan seperti itu ya, pemikirannya mereka, Pak awas hati-hati parkirnya, khawatirnya kalau itu rame terus jadi malah mengganggu toko, sayang juga. Nah menurut teman-teman enaknya buat apa? Mungkin teman-teman ada usulan nih, enaknya mau dibiarin aja atau mau direnov, gudangnya pindah ke belakang, atau kalau direnov enaknya buat apa? Dijual jadi ruko, lumayan, lebar 4 gitu kali 10 kali 15 lumayan ya, dapat duit, mungkin laku 500, 800 atau 1 M gitu ya. Atau disewain orang aja, Pak, supaya nanti suatu hari kalau kita mau perluasan toko tetap bisa. Nah teman-teman, saya tunggu usulnya ya, nanti kita ngobrol-ngobrol di komen. Oke, terima kasih komennya, terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Kita lanjut ke toko berikutnya. Salam Pasifinka Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.